Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SD Negeri 7 Syamtalira. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, ada beberapa arahan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kakak akan memperkenalkan nama kakak Laras Mufasya. Kalian boleh panggil Kak Laras, ya. Nanti kakak yang akan memandu teman-teman semua selama berada di museum. Dan kakak tidak sendiri, kakak nanti ada temannya juga, namanya Bang Sukarna. Siapa? Bang Sukarna. Ya, jadi Kak Laras bersama Bang Sukarna akan sama-sama memandu teman-teman semua selama berada di Museum Samudra Pasai. Di sebelah kiri kakak ini ada namanya Pak Yulizar. Siapa namanya? Pak Yulizar. Bapak ini selaku Kepala Museum Islam Samudra Pasai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Guru, Bu Guru SD 7 Syamtalira Arun. Pada hari ini kita akan belajar bersama di museum. Perkenalkan, saya Yulizar sebagai Kabid Kebudayaan. Sebagai Kabid Kebudayaan merangkap Kepala Museum. Adik-adik, Anda sangat beruntung pada hari ini diundang ke museum untuk belajar bersama. Nanti Anda di dalam akan dipaparkan satu persatu tentang sejarah Islam Samudra Pasai, kan? Kerajaan Islam Samudra Pasai itu adalah kerajaan Tanyo di wilayah Pasai, di wilayah Aceh Utara. Kerajaan yang sangat masyhur seluruh dunia. Jangankan di Indonesia, bahkan seluruh Asia Tenggara. Nah, ada dia akan dibawa nanti keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita serahkan kehadirat Allah, di mana pada hari yang berbahagia raya ini kita diperkenankan untuk menginjakkan kaki kita di tempat yang penuh sejarah, di tempat yang kita jadikan monumen untuk mengenang sebuah peradaban yang sangat besar di masa silam, yaitu Museum Islam Samudra Pasai, museum kebanggaan warga Aceh Utara dan sekitarnya, dan secara umum ini adalah kebanggaan orang Aceh, karena museum Islam itu sangat jarang di Indonesia. Mungkin hanya dua yang ada, yaitu di Pulau Jawa itu ada satu, dan di Pulau Sumatera mungkin kita satu-satunya yang namanya Museum Islam. Salam hormat dan takdim kami dari pengelola Museum Islam Samudra Pasai, yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Syamtalira Arun, kepada staf Dewan Guru yang berhadir, yang membimbing siswa-siswi untuk berangkat ke tempat ini, dan teristimewa kepada adik-adik siswa dan siswi. Bagian tengah museum ini tersaji beberapa koleksi daripada tinggalan sejarah Samudra Pasai. Di bagian kanan adik-adik itu adalah batu nisan. Itu adalah batu nisan yang diselamatkan di beberapa tempat di Aceh Utara yang telah terbengkalai. Di bagian tengah itu adalah batu nisan yang ditemukan di Desa Gampung Cibrik Tunong, yang bagian tengah. Di situ ada tulisan kan, ditemukan pada tahun 2021 di Gampung Cibrik Tunong. Dan di bagian kiri itu adalah mata uang ataupun numismatika Samudra Pasai. Itu ada beberapa koleksi daripada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Samudra Pasai berdasarkan pemerintah pada masa itu.
Ada sangat banyak sultan yang mengeluarkan koin atas nama mereka. Ada yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari timah. Uang Samudra Pasai terbuat dari dua jenis bahan baku. Yang pertama terbuat dari emas disebut dengan dirham. Uang Samudra Pasai yang terbuat dari emas disebut dengan dirham. Yang terbuat dari timah disebut dengan Di ruang perhiasan itu barang-barang yang terbuat dari emas, kemudian ada juga yang terbuat dari batu-batu mulia, ada juga yang terbuat dari kaca-kaca. Ya. Sekarang kita masuk di dalam ruang bibliografi. Ruangan ini didesain warna gelap. Dan apa yang terpajang di dinding ini dibuat dalam bentuk warna putih, gelap sama putih. Tujuannya adalah untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di dinding. Di dinding ini sangat banyak informasi yang penting tentang Samudra Pasai berdasarkan laporan para penjelajah dunia pada masa itu. Jadi sangat banyak penjelajah-penjelajah dunia yang datang ke Samudra Pasai untuk menceritakan tentang kehebatan Samudra Pasai. Kita juga pernah kedatangan seorang penjelajah yang berasal dari Cina. Itu namanya Laksamana Cheng Ho. Ya. Jadi ketika Laksamana Cheng Ho berada di wilayah Pasai, dia mengajari penduduk Pasai beberapa hal. Salah satunya itu adalah membuat keramik. Yang pertama di situ ada buli-buli. Fungsi buli-buli ini adalah untuk meletakkan ramuan obat. Selanjutnya ada cerahi. Fungsi cerahi itu sama seperti ciri. Untuk apa ciri? Untuk meletakkan air minum. Di situ juga ada koleksi mangkok. Untuk apa mangkok? Untuk meletakkan makanan yang berkuah. Berada di depan pelaminan. Untuk pengantin pria kita sebutnya apa lah? Linto baru. Topi yang dipakai oleh linto baru itu namanya rupiah menutup. Sedangkan bajunya itu namanya gaje cekak musang. Ya. Untuk pengantin wanita gaje yang dipakai oleh darah baru itu namanya gaje kurung, ya. Sedangkan ini pelaminan. Di tengah itu yang kain warna putih itu namanya kain kasab. Kain apa? Kain kasab. Sedangkan kain yang warna-warni di sebelah sini itu namanya tabing. Apa namanya? Tabing. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat senjata tradisional. Terdapat dua jenis koleksi senjata tradisional di sini. Yang pertama ada rincung. Fungsi utama rincung ini adalah untuk menikam. Jadi antara kita dengan musuh yang ada di depan itu jaraknya harus dekat. Sedangkan tunjuk ini kita gunakan untuk menebas, ya. Baik rincung maupun pedul, ini jenisnya ada banyak. Salah satu rincung yang paling terkenal di situ ada rincung Culoo, yang dimana biasanya rincung ini biasa digunakan oleh kaum wanita Aceh. Ada perisai Cutyak Mutia. Cutyak Mutia ini merupakan seorang pahlawan wanita dari Aceh Utara. Ini merupakan koleksi yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh dalam menjalankan keseharian kehidupannya, ya. Di sini yang pertama ada tempat masak. Tempat apa? Bedanya sampo dan tangan itu apa? Sampo ini biasanya digunakan untuk
untuk membungkus makanan. Sedangkan kanan ini biasanya untuk memasak nasi. Untuk menulis nama koleksinya nanti dalam hitungan ke-1 itu jawabannya baru diangkat. Nanti kan kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Dalam hitungan ke-1 semuanya diangkat. Kalau misalnya dalam hitungan ketiga sudah ada jawabannya, jangan diangkat dulu. Tunggu hitungan ke-1 baru diangkat. Yang keluar angkat didiskualifikasi, berarti tidak dapat nilai. Sudah siap untuk soal pertama? Sudah siap semuanya? Apa nama koleksi ini? Salah. Ya atau tidak? Yakin? Berapa persen? Ya, jawabannya adalah dirham. Satunya ada 2 kelompok dengan perolehan nilai 500 poin. Juara satunya diraih oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Juara 2 dengan perolehan nilai 400 poin diraih oleh kelompok 3. Dan juara 3 dengan perolehan nilai 300 poin diraih oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 4A untuk mengenal banyak pelajaran di museum. Saya juga menganggap ini kesempatan saya untuk berada di sini. Saya hari ini sangat senang karena saya bisa berkumpul dengan kalian semua. Saya bisa mengenal pahlawan yang dulu dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar kemana tadi? Ke museum. Ini pembelajaran kita di luar sekolah. Untuk itu kita juga harus berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kakak-kakak yang ada di sini telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat belajar ke museum hari ini. Selanjutnya kita juga harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita baru kelas 4 udah diizinkan kembali. Biasanya kelas berapa? 5. Jadi untuk kedepannya ibu mohon kepada kalian, kalau misalkan mau kemana-mana, janganlah kayak gini. Bikin malu ibu di sini. Bisa? Jangan lagi ya. Tolong kerjasamanya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.